Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini kita bertemu, ada kabar yang sangat mengejutkan. Jikalau pengerusakan tempat ibadah daripada saudara sebangsa setanah air Ahmadiyah dirusak dan orang-orangnya dipersekusi, sahabat. Kita bukan hanya bersimpati karena gereja dibakar, tetapi tempat ibadah non-Kristen juga kita bersimpati, sahabat. Nah, banyak Kristuber merasakan simpatinya, walaupun tidak seiman dengan dia bersimpati, sahabat yang terkasih. Karena apa? Karena kita sendiri merasakan bagaimana pernah merasakan penderitaan yang begitu ya, sahabat ya. Merusak dan membakar sejumlah bangunan milik jemaah Ahmadiyah di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Sintang, Kalimantan Barat pada Jumat 3 September 2021. Akibatnya 20 kepala keluarga terpaksa dievakuasi oleh aparat keamanan gabungan. Polisi memastikan tak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Dalam peristiwa tersebut, bangunan masjid mengalami kerusakan karena dilempar dan bangunan belakang masjid dibakar massa. Masa pembakaran tersebut diketahui berjumlah 200 orang. Setidaknya 300 personel gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk mengamankan lokasi perusakan. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Doni Charlesko. Sebelum insiden itu terjadi, Pemkab Sintang menerima laporan adanya aktivitas pembangunan tempat ibadah oleh Jemaah Ahmadiyah Indonesia atau JAI di Kecamatan Tempunak. Tempat ibadah itu disebut dibangun secara permanen. Menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang, Kurniawan, tercatat ada 20 kepala keluarga dan 74 jiwa anggota JAI. Aktivitas itu diduga memicu keresahan dan penolakan dari masyarakat Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak. Terkait insiden tersebut, pemerintah Kabupaten Sintang memutuskan menghentikan aktivitas operasional bangunan tempat ibadah secara permanen milik Jemaah Ahmadiyah Indonesia atau JAI. Keputusan tersebut diambil untuk menjaga keamanan, ketentraman, ketertiban, dan kondusivitas masyarakat di Desa Balai Harapan.
Ya sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan, bagaimana kita sudah melihat video itu, tempat ibadah Ahmadiyah dan pembakaran itu kasihan sekali lah ya, walaupun saya tidak berada di tempat itu. Karena saya yakin mereka punya anak-anak, mungkin masih ada yang bayi kali ya. Gimana itu rasanya ya, dipersekusi begitu, diusir, mau kemana mereka tinggal. Saya yakin nenek moyang mereka juga ada yang pejuang, tetapi mengapa begitu susahnya untuk mereka beribadah? Berilah mereka kesempatan sebagai sebangsa dan setanah air. Kalau dinilai dari kesesatan orang Kristen ini, saya melihat saudaraku lebih luar biasa hatinya, lebih memberikan kehendak bebas. Loh, kok begitu JDP? Iya dong sahabat, gereja setan, gereja setan. Pakai namanya saja sudah pakai nama gereja, gereja setan. Tapi pernah nggak sahabat ya dengar ada gerakan-gerakan dari pendeta yang berkata begini, oke, setelah kita ibadah hari Minggu ini, kita langsung serbu gereja setan dalam nama Yesus. Haleluya. Tidak ada saudaraku yang terkasih ya, tidak ada begitu. Jadi didoakan sahabat, kalau mereka pun sesat ya diberikanlah nasihat, diberikan hal yang terbaik. Tidak boleh mempersekusi begitu sahabat. Mereka punya keluarga, siapapun pasti pernah salah, pernah mengalami kesesatan. Tetapi untuk berbalik dalam hal tersebut, ya kalau dalam istilah muslimnya ya, ditabayunlah begitu ya, diajaklah berbicara begitu ya. Karena memang namanya manusia punya pilihan, dia harus diberikan kebebasan kemana dia harus beribadah. Nah itulah saya salutnya, makanya saya sangat bangga menjadi seorang Kristen ini sahabat. Belum pernah ada kegerakan-kegerakan begitu ya. Di Amerika, di Eropa, belum pernah ada begitu pendeta memberikan kegerakan, atau orang Katolik gitu ya, Paulus. Oh, Paulus itu kan sekali ngomong aja pasti semua orang Katolik bergerak, semua seluruh dunia sahabat. Satu pimpinan gitu ya, bergerak. Sempat pas Paulus berkata, ayo kita siap misa ini, langsung persekusi semua gereja-gereja setan. Kita harus habisi pemimpinnya, kita harus habisi tuanya. Jangan sampai ada yang tertinggal, dijarah semua, bakar gereja setan, tolak gereja setan dalam nama Yesus. Haleluya. Pakai gini pula lagi kan, tidak mungkin sahabat yang terkasih, tidak ada begitu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Paulus? Dia ajak berdoa, dia lebih mementingkan perdamaian atas dunia. Nah itulah pentingnya bagi kita sahabat. Kalau kita sudah mengenal kebenaran ini kan bahagia sekali ya, bahagia sekali saudaraku. Marilah memilih kebenaran. Marilah kita doakan ya saudara kita Ahmadiyah yang lagi mengalami persekusi, pengerusakan ibadah di tempat yang ada di video itu. Kita doakan mereka supaya mereka selamat-selamat, tidak ada apa-apa, tidak ada korban jiwa. Kita doakan mereka semua supaya mereka diberikan pengungsian yang layak, supaya mereka dilindungi oleh pemerintah. Kita doakan pemerintah kita doakan dalam nama Yesus. Kami berdoa Bapa buat pemerintah kami supaya sesuai dengan Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia boleh terjadi atas bangsa ini. Kami berdoa, berkati Bapak Presiden, berkati Menteri Agama, berkati kepolisian yang menjaga pengerusakan ibadah Ahmadiyah, berkati juga TNI yang mereka berjaga. Kami percaya Tuhan keputusan mereka biarlah adil sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam nama Yesus. Haleluya. Shalom bagi kita semua. Amin.